Cerita film ini berawal dari dua wanita cantik bernama Teresa dan Maddie yang bekerja di suatu perusahaan model. Sebenarnya barusan Teresa sempat bingung mencari keberadaan Maddie yang ternyata lagi asyik berolahraga dengan pacarnya bernama Arthur yang baru pulang dari kapal pesiar. Semenjak Arthur bekerja di kapal pesiar, Maddie sebenarnya berharap kalau pacarnya itu selingkuh dengan wanita lain dan melatih stamina agar kuat saat diajak berolahraga. Selain itu, mereka juga membicarakan mantan pacar Teresa bernama Jimmy. Tapi pandangan Teresa mulai kabur saat mendengar ocehan Maddie, dan Teresa tiba-tiba jatuh pingsan. Kasi parang kinakalawang na siya eh. Alam mo yun? Bigla. Setelah pulang dari rumah sakit, Teresa ternyata didiagnosa menderita suatu penyakit yang bisa mengarah ke leukemia. Kenyataan itu tentunya membuat Teresa merasa sangat bersedih, mengingat dia masih berusia 26 tahun, dan menurutnya dia juga memiliki pekerjaan yang layak. May maganda akong trabaho. Wala naman ako ibang hinihiling sa buhay ko. Dari sekian pasien yang menderita penyakit yang sama, ada beberapa orang yang bertahan hidup selama 15 tahun, dan ada juga yang hanya bertahan 3 bulan. Sebagai seorang sahabat, Maddie hanya bisa mengingatkan Teresa agar mematuhi perintah dokter dan akan memberikan dukungan apapun untuk menenangkan Teresa. Gamot, magpa-blood count every 3 months. Karena takut hidupnya hanya tinggal sebentar, Teresa kemudian mulai berpikir tentang beberapa hal yang ingin dia lakukan untuk menikmati hidupnya. Sebenarnya dulu Teresa dan Jimmy hanya pernah bercocok tanam 1 kali. Jadi sekarang dia ingin berkencan lagi dengan seseorang agar bisa merasakan hangatnya sentuhan pria. Pero yun talaga yung gusto kong mangyari. Berhubung Maddie cukup berpengalaman, dia lalu berjanji akan mencarikan Teresa pasangan berolahraga. Dengan syarat, Teresa harus rajin minum obat dan rutin kontrol ke dokter. Maddie pun akhirnya merekomendasikan rekan kerja mereka bernama Luigi. Jadi besok Teresa harus lebih dulu menghampiri Luigi dan langsung merayunya untuk berolahraga. Setelah pulang bekerja, Teresa dan Maddie kemudian nongkrong di sebuah bar sambil membahas kegiatan Teresa bersama Luigi. Di sini Maddie lalu mengingatkan Teresa agar Teresa hanya berhubungan 1 kali dengan seorang pria, karena Teresa hanya ingin menikmati sentuhan tanpa terikat status apapun. Casual lang. Except... Ketika lagi serius mengobrol, hidung Teresa tiba-tiba aja mengeluarkan darah, dan hal itu tentunya membuat Teresa dan Maddie merasa panik. Di apartemen, Arthur merasa marah karena Maddie lebih sering bersama Teresa, sehingga Maddie akhirnya menceritakan penyakit yang diderita oleh Teresa sambil merayu Arthur untuk bercocok tanam. Keesokan harinya, Maddie merekomendasikan Teresa untuk bertemu seorang pria bernama Aries, yang dulu sebenarnya pernah menjadi selingkuhan Maddie. Namun saat Aries ingin mengajak Teresa untuk bersenang-senang di apartemen, Teresa malah menolak ajakan itu dengan alasan dia belum siap untuk berolahraga. Sorry, di ko pala kaya. Sure, kami sabi niya na, next time. Tapi di hari berikutnya, Teresa mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan Aries, sehingga Maddie berinisiatif untuk mengantar Teresa ke apartemen Aries. Sebenarnya Maddie merasa sedikit khawatir kepada Teresa, karena Aries adalah tipe pria yang sedikit memaksa. Jadi Teresa harus berani mengatakan tidak jika dia merasa tidak nyaman. He can be dominant at times. Saat Teresa bertemu dengan Aries, mereka berdua kemudian mencoba mencairkan suasana sebelum mulai berolahraga. Di sisi lain, Maddie yang merasa khawatir menunggu di ruang lobi. Dan 1 jam kemudian, dia akhirnya menyusul ke apartemen Aries untuk memastikan kondisi Teresa yang untungnya baik-baik aja. Sorry, nag-text ka pala. Ilagay ko sa silent. Di malam harinya, Arthur lalu mengajak Maddie untuk makan malam di restoran mewah, karena mereka berdua belum pernah berkencan sejak Arthur pulang dari kapal pesiar. Namun, Maddie tiba-tiba mendapat pesan dari Teresa, sehingga Maddie terpaksa meminta izin kepada Arthur karena dia harus segera menemui Teresa
dan meninggalkan Arthur sendirian. Singkat cerita, saat Maddie sampai di apartemen, Arthur tiba-tiba melamarnya untuk menikah, dan Maddie langsung menerima lamaran itu. Namun setelah mereka selesai berolahraga, Maddie tiba-tiba berpikir tentang masa depan mereka. Karena walaupun nanti mereka berdua udah menikah, Arthur akan selalu pergi dalam waktu yang lama untuk bekerja di kapal pesiar. Halos isang beses lang kitang makausap kapag nasa laot ka. Lalu pada suatu ketika, Maddie mengantar Teresa untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Dan dokter mengatakan kalau kondisi Teresa mengalami peningkatan. Dokter pun menjelaskan kalau penyakit ini tidak mengarah ke leukemia. Tapi karena kasus seperti ini sangat jarang terjadi, mereka harus terus memantau kondisi kesehatan Teresa. At mas lalong hindi ito magtutuloy sa leukemia. Napaka-rare mangyari nito. Begitu pulang dari rumah sakit, Maddie kemudian bercerita tentang hubungannya dengan Arthur yang dia rasa sudah sangat hambar. Di sini, Maddie tiba-tiba mengaku kalau dia menyukai Teresa. Tapi Teresa menolak perasaan Maddie karena menurutnya hubungan mereka ini hanya akan saling menyakiti. Ketika pulang ke apartemen, Maddie lalu meminta maaf kepada Arthur dan mengatakan kalau dia ingin memutuskan hubungan mereka karena Maddie tidak lagi merindukan Arthur. Ternyata, Arthur bisa mengerti perasaan Maddie, jadi dia berharap kalau Maddie akan menemukan kebahagiaannya, walaupun Arthur sendiri merasa sedih dan patah hati. Pero naiintindihan kita. Beberapa waktu kemudian, Maddie akhirnya bercerita kepada Teresa kalau dia telah mengakhiri pertunangannya dengan Arthur. Pada saat itu, Maddie kembali mengungkapkan cintanya kepada Teresa, dan kali ini Teresa akhirnya mau menerima perasaan Maddie. Kadang-kadang, hidup baru terasa berharga saat seseorang sadar bahwa umurnya hanya tersisa beberapa waktu lagi. Dan di antara semua hal yang sempat kita kejar, ternyata yang paling berarti bukanlah kesenangan sesaat, melainkan momen kecil yang membuat hati merasa benar-benar hidup. Mungkin bagi sebagian orang, hidup bukan tentang seberapa banyak hal yang berhasil kita miliki, tapi tentang seberapa tulus kita menjalani setiap waktunya. Karena suatu hari nanti, yang paling kita ingat bukanlah siapa yang datang hanya sebentar, melainkan siapa yang membuat hidup terasa lebih berarti. Ya, itulah dia tadi alur cerita film yang berjudul Late Bloomer. Jika penonton sekalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.